Hai guys, jumpa lagi di channel Adrian Fajriansa. Hari ini main-main ke Taman Mini Indonesia Indah di kala pandemi. Walaupun masih pandemi, tapi kondisinya masih dibuka, tapi sepi. Ini adalah salah satu wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu wahana dari Provinsi Bali. Ciri khasnya adalah bangunan pura Bali. Beginilah suasana Taman Mini di kala pandemi. Jadi ini satu-satunya tempat wisata Jakarta yang sudah buka ya. Yang lain masih tutup kan? GBK tutup. GBK apa? Kota Tua tutup. Monas tutup, Istiqlal tutup. Ragunan juga masih tutup. Tinggal Taman Mini yang masih buka. Udah buka berapa hari Taman Mini ini, Bang? Udah beberapa hari buka terus dia memang. Dari libur tahun baru ya. Oke. Jadi warga Jakarta liburannya ke Taman Mini sekarang, Taman Bang? Mini. Karena alternatif yang lain belum dibuka ya. Belum dibuka. Suasananya lengang. Jadi Enak lah ini liburannya kita nih. bisa liburan santai di Taman Mini. Jadi tempat yang apa ya? Yang patut dicoba di kala pandemi. Nah, ini kalau kita mau ke Cina di sini Tiongkok. Semua wahana ada. Keliling Indonesia dan sebagian Asia. Taman Budaya Pecinan ini memiliki arsitektur bergaya Tiongkok yang khas dalam bentuk atap, warna, dan tulisan-tulisan Mandarin. Ini adalah salah satu menhir khas dari Tiongkok. Batu tunggal dengan ukiran-ukiran naga. Ini adalah relief khas dari Tionghoa yang menempel di gapura Taman Budaya Tionghoa Taman Mini Indonesia Indah. Dari Taman Mini. Ini ada komplek-komplek kayak Pura Bali. Oh, ada dinosaurus juga nih. Oh, Komodo. Komodo ya. Kira dinosaurus. Ada rel kereta api. Kalau misalnya capek jalan atau bosan naik mobil, bisa naik kereta api gantung ini. Ada pesawat juga nih, naik Garuda Indonesia. Nanti kalau anak-anak sekolah field trip bagus sekali kemarin ya. Iya, buat ini apa edukasinya. Ada museum transportasi. Ini adalah wahana transportasi, museum transportasi Indonesia. Disinilah jejak sejarah museum transportasi. Ini adalah salah satu koleksi di museum transportasi Indonesia. Ada helikopter SAR, bukan SARS. Dan ada pesawat Garuda Indonesia, pesawat nasional Republik Indonesia. Inilah wujudnya. Dan di sini bisa foto-foto di atas pintu masuk pesawat Garuda Indonesia. Selain ada pesawat, ada juga moda transportasi lain yang pernah beroperasi di Indonesia. Mulai dari taksi tahun 70 atau ya taksi 70-an, bus-bus
kota jadul yang pernah beroperasi di Indonesia, dan juga ada beberapa gerbong kereta api yang pernah beroperasi di Indonesia. Salah satunya koleksinya adalah ini, yang bisa dilihat ada opletnya sidul anak sekolahan yang pernah menjadi raja jalanan di Jakarta sebagai moda transportasi utama Jakarta. Ini dia mobilnya sidul anak sekolahan. Kemudian ada lagi yang agak modern dikit, mobil taksi keluaran Holden Primer yang pernah beroperasi di kawasan Jawa Barat tampaknya, atau Bandung karena platnya D. Kita kemudian beralih ke bus-bus kota yang pernah beroperasi di Indonesia. Ada bus 2 tingkat yang dulu jadi primadona di Jakarta. Lalu ada bus Damri yang sampai saat ini menjadi salah satu favorit transportasi di Indonesia karena harganya murah. Demikian. Inilah wujud bus kota 2 tingkat yang dulu menjadi salah satu primadona Jakarta, yang katanya mirip bus 2 tingkat yang ada di Inggris, tepatnya di London. Sayangnya bus ini tidak cukup lama melintasi jalanan ibu kota. Namun setelah beberapa periode, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Ahok mengoperasikan bus 2 tingkat lagi, tapi dengan bentuk dan teknologi yang berbeda tentunya, yang jauh lebih bagus, dan sekarang menjadi salah satu favorit untuk transportasi mengelilingi Jakarta dan gratis pula saat ini. Leyland. Ternyata ada juga loh transportasi laut yang dipajang di sini, atau transportasi air yang ini, perahu khas suku Waifuku Mabar Demta Jayapura. Perahunya sangat unik. Perahu bercadik dengan hiasan-hiasan khas dari Papua. Menarik sekali. Menarik sekali. Sangat indah. Penuh dengan sentuhan seni. Menarik sekali. Sangat layak untuk kita kunjungi dan kita nikmati. Ada lagi kereta uap dari zaman Belanda yang pernah beroperasi di Indonesia tentunya. Kereta yang digerakkan oleh pembakaran kayu ini sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh karena material yang luar biasa bagus, tapi sayangnya tentu tidak dioperasikan lagi. Di sini ada tahun pembuatannya dan di mana kereta ini dibuat dan beroperasi. Ini dibuat di Berlin 1911 dan beroperasi untuk di wilayah Semarang yang sekarang menjadi ibu kota Jawa Tengah. Di dalam itu kita bisa melihat bagaimana kemudinya di masa lalu. Inilah kemudinya di masa lalu. Tekanan gasnya bagaimana, tekanan uapnya maksudnya, bukan gasnya, diatur dari sini untuk mengatur kecepatan dari kereta ini tentunya. Kemudian ada juga itu, entah apa gunanya, tapi yang jelas menjadi salah satu bagian untuk kemudi kereta ini. Menarik sekali, menarik sekali. Silakan untuk dikunjungi. Ada juga kereta api luar biasa khusus presiden. Inilah keretanya. Keretanya
Dari zaman dulu kereta khusus presiden selalu dibuat eksklusif, dibuat istimewa, terbuat dari material-material pilihan dengan tingkat kenyamanan tinggi. Menarik sekali, khusus mengangkut presiden. Begini bentuk dari kereta presiden dari zaman perjuangan 1930. Bagaimana wujud bagian dalamnya? Mari kita kunjungi. Dan beginilah bentuknya. Di dalam dulu ini ada tulisan kereta perjuangan tahun 1930. Di dalamnya terbuat dari kayu. Tempat duduknya, jangan bayangkan tempat duduk yang nyaman seperti saat ini ber-AC. Tempat duduknya hanya kayu panjang. Sementara pendinginnya ya tentu saja angin sepoi-sepoi. Materialnya ya, materialnya bagus, kayu pilihan tentunya. Kembali ke suasana masa lalu. Luar biasa, sangat luar biasa. Nggak tahu. Ini lokomotif yang membawa kereta itu, lokomotif uap. Lokomotif uap. Inilah bagian muka dari kereta uap yang mengangkut kereta perjuangan. Bentuknya antik sekali. Bagian masinis yang mengemudikan kereta ini. Bagian luarnya dari kereta perjuangan. Akan dapat semua. Ya, sehari Bisa coba. kemana gitu kan? Iya. Tempatnya sebenarnya sangat menarik dan bagus kalau dikelola lagi dengan lebih maksimal ya. Karena gedung-gedungnya menarik, jadi belajar budaya tentang Indonesia. Ini ada kapal pinisi dari Makassar, dari Bugis. Ada benteng juga. Benteng apa itu namanya? Museum Prajurit. Prajurit. Prajuritan Indonesia. Wahananya lengkap, tapi memang kondisinya agak kurang maksimal lah ya dirawat. Karena sudah meraih tangan bukan keluarga Presiden Soeharto lagi. Iya. Kalau masih berkuasa Prabowo jadi presiden, ini bagus banget. Iya. Nih, ada danau juga, ada tempat bermain air. Mana? Ada candi Borobudur, ada di Taman Mini. Taman Legenda. Yang emas. Itu warnanya. Taman Legenda. Nah, nikmatin jalan. Sekarang kita berkunjung ke rumah adat Sumatera Selatan. Ini dia Rumah Limas. Rumah Limas adalah rumah tradisional dari Sumatera Selatan. Rumah Limas umumnya berada di pinggiran Sungai Musi yang berbentuk panggung dan memiliki banyak sekali ukiran-ukiran khas Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Lukisan-lukisannya umumnya berupa lukisan-lukisan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, karena
Palembang nilai Islamnya cukup tinggi, jadi dilarang ada ukiran-ukiran hewan. Ini dia rumah tradisional Sumatera Selatan. Ini bagian dalamnya. Biasanya di bagian ini adalah tempat untuk keluarga, dan bagian belakang adalah tempat dapur biasanya. Dapurnya di sini. Selain itu ada juga rumah adat yang lain. Ini adalah rumah adat Basmah wilayah Pegunungan Sumatera Selatan. Ini rumah adat Basmah dari Sumatera Selatan. Lihat dari tempat ketinggian ada Basmah, mirip-mirip rumah-rumah daerah Sumatera Barat, Lombok. Sementara ini rumah adat dari daerah, biasanya ini orang-orang Uluan, daerah pedalaman Sumsel umumnya rumahnya seperti ini, rumah Uluan. Rumah di atasnya kayu, sementara di bawahnya beton. Lalu ada juga rumah rakit, rumah-rumah yang umumnya berada di atas sungai, di atas Sungai Musi. Lalu di sini dibuat seolah-olah berada di atas air, tapi airnya bukan sungai, melainkan danau atau kayak waduk seperti itu. Ini rumah adat dari Sumatera Selatan juga, wilayah-wilayah pinggiran Sungai Musi atau sungai-sungai yang menjadi Sungai Musi. Rumah adatnya seperti ini, rumah rakit, dia di atas rakit. Wilayah seperti ini karena budaya sungai yang masih kental, jadi rumah rakit ini sangat khas dari. Sekarang kita berkunjung ke Anjungan, Provinsi Aceh. Kita akan melihat rumah adat Aceh di dalam Anjungan ini. Ini adalah Rumoh Aceh, rumah adat Provinsi Aceh. Sama seperti rumah adat umumnya, terbuat dari kayu dan ada ukir-ukiran khas Aceh. Dan rumah ini juga konsepnya rumah panggung dengan tiang-tiang yang tinggi. Selain itu ada juga yang model seperti ini. Yang membedakannya adalah bentuk ukirannya. Ukiran yang satu ini cenderung lebih kaya dengan motif dan warna, sama seperti di wilayah Sumatera Selatan. Motifnya juga tidak ada unsur binatang, tapi kebanyakan adalah unsur hewan. Tidak ada unsur binatang atau hewan, tapi unsur-unsur tanaman. Terbuat juga dari kayu, tapi agak berbeda sedikit dengan rumah Aceh yang satunya. Selain itu, di sini ada pesawat Dakota RI 001 yang merupakan ikon lambang perjuangan masyarakat Aceh untuk kemerdekaan, di mana mereka masyarakat Aceh menyumbangkan uang untuk membeli pesawat bagi pemerintah Republik Indonesia, yakni pesawat jenis Dakota RI 001. Pesawat inilah yang konon kabarnya menjadi cikal bakal dari berdirinya maskapai Garuda Indonesia yang awalnya bernama Indonesia Airways.
Ini adalah pesawat aslinya, sementara yang di Aceh adalah replikanya. Pesawat ini tapi sudah lama tidak beroperasi. Cuma dari pesawat inilah berawal sejarah industri dirgantara Indonesia. Pesawatnya masih kokoh. Di sini ada sejarah tentang pesawat tersebut, bagaimana jenisnya dan juga bagaimana sejarah pembeliannya. Rumah Aceh ini mirip seperti yang ada di Museum Aceh di Banda Aceh. Bentuknya sama persis. Selain itu juga secara landscape juga mirip di sana, karena di depannya ada lonceng Cakradonnya, yang konon lonceng ini pemberian dari Laksamana Chengho ketika berkunjung ke Aceh. Beginilah kondisinya kalau dilihat dari depan. Oke, jadi sangat menarik sekali berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Kita bisa mempelajari sejarah, mengenal budaya, bagaimana Indonesia sangat kaya dengan sejarah dan kebudayaan masyarakat. Demikian guys. Oke guys, demikianlah laporan saya dari Taman Mini Indonesia Indah. Pada kalian yang mungkin ingin berlibur di masa pandemi dan tidak punya kesempatan untuk keluar daerah Jakarta khususnya, mungkin Taman Mini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang terbaik di masa sekarang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Cerita Adrian Official. Terima kasih. Jauh Mas Adi dari tempat kita tinggal nih ke Taman Mini? Paling 20 kilo Om ya. Ya kurang lebih ya. Oh, ada lagi nih kelenteng. Nih ada kelenteng. Seperti di Cina, kelenteng. Oh, kelenteng besar. Oh, ada mestinya masjid besar di sini, ada mestinya. Ada masjid. Berarti ada 5 agama, misalnya 5. 6 agama. Oh, 6. Ada ini. Itu masjid. Tadi juga ada masjid tuh. Masjid itu ya. Ini apa? Oh, ini Keong Mas. Keong Mas ini paling legendaris nih. Saya dulu SD. Pernah. Pernah sekali dulu. Biayanya masih 6.000 rupiah. Tempat apa sih di dalam Keong Mas nih? Ya kayak semacam kita itu teater itu ya. Semua wahananya tetap buka walaupun pandemi, tapi memang jumlahnya penuh, pengunjungnya sepi. Tapi enak lah daripada harus keluar kota.